Sebaiknya tonton terus video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Dalam kali ini juga tersirat kata ucapan selamat datang, rasa syukur, sukacita karena tahunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berkedudukan di kota Palembang dengan wilayah kerja meliputi 5 provinsi: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu. Dengan jaringan kantor lembaga jasa keuangan yang tersebar di wilayah Sumatera bagian selatan, OJK terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Aktivitas intermediasi dan kinerja lembaga jasa keuangan terus meningkat, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan lainnya. Dimulai pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Bapak Untuk Nugroho, OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terus berupaya menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi sejak masa pandemi sampai dengan pasca pandemi COVID-19. Pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan, serta turut bersinergi bersama para stakeholders dan lembaga jasa keuangan.
sudah DP dengan makan malam juga beliau. Insya Allah beliau akan sangat nanti membantu kita. Teman-teman BI juga. Jadi kerjasama yang baik ini tentunya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arifin dan teman-teman yang ada di OJK di Sumatera bagian selatan ini. Tentu kita melihat tantangan dinamika yang di sini sudah mencoba hampir semua pepes dan pindang nih. Dari Musirawas, mie celor Safei sampai termasuk tempat ngopi di Haji Madinah udah saya coba. Semua? Ya. Makasih. Saya aslinya Solo. Sama Pak, saya Pak. Ya siap. Ya, Sejauh ini Ya. OJK sangat familiar terhadap media, terutama Ya. dalam hal pemberitaan. Betul, Mungkin di muda Bapak sekarang kami juga mengharapkan keharmonisan itu ya Pak. Baik, siap. Iya, kan, Siap. harmoni. Siap. Kami, Insya Allah siap ya, kita kolaborasi yang jelas kan tugas OJK di Sumsel ini kan untuk mengatur, mengawasi termasuk melindungi kepentingan konsumen. Nah, kita kolaborasi bersama-sama biar masyarakat di Sumsel ini teredukasi dengan bagus, terhindar dari pinjaman online yang ilegal, terhindar dari judi online, terhindar dari judi investasi yang ilegal ya. Jadi ya nanti kita kolaborasi biar masyarakat Sumsel ini teredukasi dengan bagus. Saya kalau perekonomiannya bagus tapi masyarakatnya nggak paham, dari termasuk banyak yang menjadi korban terhadap investasi ilegal yang nanti larinya juga ambil dari pinjaman online tapi yang ilegal, karena pinjaman online yang ilegal itu umumnya nanti digunakan untuk apa, transaksi investasi ilegal dan judi online. Nah, jadi kita sama-sama ya berkolaborasi dengan media dengan OJK untuk membangun masyarakat yang teredukasi keuangan secara baik. Ya, tahap awal apa yang akan kita lakukan Pak? Yang akan kita lakukan dalam jangka pendek tentunya kita akan meyakinkan pengawasan industri jasa keuangan di Sumsel itu berjalan dengan bagus ya, baik pengawasan perbankannya, baik bank BPD maupun BPN maupun pasar modal yang kita tadikan ada emiten ya, kita punya emiten besar yang dari sini, termasuk yang industri keuangan yang non bank. Nah, jadi mulai dari pegadaian, asuransi, ada kegiatan-kegiatan layanan gadai dan sebagainya ya, kita bikin semuanya berjalan dengan bagus dan aman. Kalau berapa lama sih Pak biar misalnya menurun lah pinjol atau yang jasa ilegal keuangan ini yang mengganggu masyarakat Ya, Pak? yang jelas untuk jangka pendek kan kita sudah suspend ya, kita sudah blokir rekening-rekening judi online itu sudah hampir berapa Pak? Itu 4.921 loh, tempatnya pas 91 rekening judi online yang sudah kita blokir. Nah, jadi diharapkan minimal sudah sementara mereka aktivitasnya kan blokir itu, jadi nggak akan mengganggu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita secara masif akan mengedukasi masyarakat sekitarnya, bukan hanya di Palembang saja tapi juga dari yang lainnya. Nah, nanti kita akan jangka pendek akan segera ke daerah Lahan, ya, daerah Pagaralam. Kemudian kita melakukan ekosistem keuangan secara bersama-sama, termasuk dengan ibu-ibu, mama itu mendasar sekali ya. Termasuk kita juga nanti akan juga mengedukasi, bahkan termasuk kepada yang difabel. Kan banyak juga yang disabilitas, yang punya kemampuan tapi nggak bisa punya rekening karena dia punya. Nanti kita coba upayakan, kan ada kemudahan untuk membuka yang bagian disabilitas tadi ya, biar buka rekeningnya lebih mudah ya. Pak, dari triangle yang judi online, investasi bodong sama pinjol itu berapa Pak nilai transaksi yang mungkin bisa Nilai transaksinya cukup besar ya, kalau yang di secara nasional kan yang transaksi ilegal itu korbannya kalau yang di Sumsel aja ada sekitar secara nasional sudah 139 yang benar-benar sudah mengemuka ya. Tapi yang belum melapor, belum menyatakan demikiannya itu banyak sekali. Kan banyak kan yang judi online itu kan yang menang nggak lapor kan, begitu dia kalah dia ini dia kalah menangis. Kemudian kalau untuk nggak lapor, investasi ilegal juga begitu. Nah, triangle tadi penting sekali, betul. Biasanya kalau ambilnya kalau investasinya sikap investasi itu sumbernya juga nggak benar. Jadi kalau pinjaman
pinjamannya online-nya tidak apa tuh, pinjaman online-nya itu ilegal, biasanya digunakan untuk investasi yang ilegal gitu. Atau digunakan untuk judi online tadi gitu loh. Ya itu memang triangle yang memang sangat mengganggu. Kerugiannya luar biasa besar sekali. Pak, masih banyaknya pertumbuhan investasi bodong yang sekarang ini ada lagi bermunculan. Itu bagaimana pengawasan di OJK Sumsel Bubble sendiri, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kita punya satuan tugas untuk pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang namanya Satgas Pasti ya. Pasti ya. Jadi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Kita bekerja sama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait. Tapi intinya gampang kok untuk menghindari aktivitas investasi ilegal itu pakai 2L, ya enggak? Yang pertama legalitas, cek dulu legalitasnya. Cara ngeceknya gimana? Kalau nggak yakin, tanya ke OJK, tanya ke Mbak Ades, tanya ke ini. Bahkan kita punya websitenya. Kalau nggak telepon 147, ini legal atau enggak? Itu karena kalau nggak yakin ya. Yang kedua logis nggak? Kalau begitu keuangan ngasih bunga keuntungan dalam sebulan 5-10% ya itu pasti pasti nggak masuk akal. Kalau masuk akal ya pasti kalau masuk akal ya bank-bank besar aja ya ngambil investasi itu enggak bisa 5%, bisa 10% ya. Jadi 2L pokoknya legalitas sama logis. Nah kalau nggak yakin tanya ya gitu ya. Misalnya dengan bantuan media, literasi keuangan meningkat yang cukup bagus ya. Soalnya sekarang kan kalau literasi itu kan melalui media ya. Dan saya kira tugas di sini kemarin Pak? 4 tahun 4 bulan. Ya makasih ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.